Sambil memeluk Bu Yani dengan lembut, perasaan sebagai seorang lelaki yang telah lama kupendam kembali bangkit. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Ini yang pertama dan terakhir. Malam ini saja, aku ingin menjadi milikmu seutuhnya. Mendengar bisikan Bu Yani, aku tidak bisa menahan diri lagi. Dengan lembut, aku menuntun Bu Yani masuk ke kamar utama. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk samar-samar. Dengan tangan gemetar, Bu Yani mulai meraba-rabai kancing kemejaku. "Pak Budi, sudah lama sekali. Tolong pelan-pelan saja." "Baiklah. Waktu kita cukup banyak." Meskipun canggung, kami perlahan-lahan saling mendekat. Saat tangan kecil Bu Yani menyentuh kulitku, perasaan yang telah lama terlupakan kembali membanjiri diriku. Aku tidak tahu rasanya akan senikmat ini. Seharusnya kita tidak terus begini. Bu Yani, rasanya aku bisa gila karenamu. Malam itu, keduanya membuat pilihan yang melampaui hubungan tetangga selama 30 tahun. Saat ini usiaku 65 tahun. Namaku Budi Santoso, dan aku telah bertani di desa ini selama 30 tahun. Ketika muda, aku bekerja di pabrik, tetapi pada usia 35 tahun, aku kembali ke kampung halaman dan menjadi seorang petani. Sejak saat itu, aku tidak pernah sekalipun meninggalkan desa ini. Istriku, Suparmi, 2 tahun lebih muda dariku, berusia 63 tahun. Dia datang dari Jakarta untuk menikah denganku dan sejak itu tinggal bersamaku di sini. Awalnya, istriku yang terbiasa dengan kehidupan kota, sangat kesulitan beradaptasi dengan kehidupan desa. Dia sering menangis karena merasa frustrasi dengan kehidupan pedesaan di mana listrik sering padam, air bersih tidak lancar, dan bus hanya lewat beberapa kali sehari. Namun, sekarang dia justru lebih mahir bertani daripadaku. Tak hanya menanam padi dan jagung, dia juga piawai membuat lauk pauk dari sayuran yang tumbuh di kebun belakang rumah. Sudah menjadi kebiasaan selama 30 tahun, mataku akan terbuka secara alami pada pukul 5 pagi. Aku bangun lebih akurat dari jam weker. Rutinitas pagiku adalah pergi ke kandang untuk memberi makan 2 ekor sapiku, lalu memeriksa kandang ayam dan mengumpulkan telur-telur. Setelah itu, aku kembali ke rumah untuk sarapan nasi hangat dengan sayur asem dan sambal yang sudah disiapkan istriku sejak subuh. Inilah rutinitas kami suami istri yang tidak berubah selama 30 tahun. Di sebelah rumah, tinggal seorang wanita bernama Bu Yani. Dia pindah ke desa ini hampir bersamaan dengan kami, jadi kami telah bertetangga selama 30 tahun. Bu Yani berusia 60 tahun, 5 tahun lebih muda dariku, bertubuh kecil dan tidak banyak bicara. Namun, setelah 30 tahun mengenalnya, aku tahu bahwa hatinya hangat dan penuh kasih sayang. Suami Bu Yani, Pak Joko, seumuran denganku. Dia suka minum kopi dan gemar mengobrol. Ketika musim tanam berakhir, kadang-kadang kami berempat akan berkumpul di malam hari, minum kopi sambil berbagi cerita tentang hasil panen. Tahun ini hujan terlalu banyak, hasil panen jagung jadi kurang bagus. Tapi setidaknya hasil panen padi lebih baik dari tahun lalu, kan? Obrolan kami dimulai dari soal pertanian, lalu berlanjut ke cerita tentang sulitnya menyekolahkan anak-anak, hingga kisah saling bantu-membantu lewat gotong royong saat musim sibuk. Terkadang, kami duduk hingga larut malam, berbagi cerita tentang kampung halaman masa lalu dan kenangan masa muda. Namun, 2 tahun yang lalu, pada suatu dini hari yang dingin di musim kemarau, aku terbangun oleh suara gedoran keras di pintu rumah kami. Kulihat jam, waktu menunjukkan lewat pukul 4 pagi. Ketika ku buka pintu, Bu Yani berdiri di sana dengan pakaian tidur, rambut acak-acakan, dan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat sampai dia tidak bisa berbicara dengan lancar. "Pak Budi, Mas Joko. Mas Joko." Dibangunkan tidak bangun-bangun. Suara itu masih terngiang jelas di telingaku hingga sekarang. Aku bergegas mengenakan pakaian dan berlari ke rumahnya, tetapi Pak Joko sudah dingin dan kaku. Dia meninggal dunia dalam tidurnya karena serangan jantung. Sejak hari itu, Bu Yani hidup sendirian, dan kami suami istri secara alami mulai merawatnya. Selama seminggu masa pemakaman, Bu Yani nyaris tidak berbicara.
Sungguh menyedihkan melihat betapa besar guncangan yang dia alami karena kehilangan suami yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun secara tiba-tiba. Sejak saat itulah, bayangan punggung Bu Yani yang kesepian mulai sering muncul di benakku. Setelah Bu Yani hidup sendiri, sudah menjadi rutinitas bagiku untuk membantunya mengerjakan pekerjaan di sawah. Aku tidak tega melihatnya sendirian melakukan pekerjaan berat seperti membajak sawah, menanam padi, atau memanen singkong. Terutama saat musim tanam dan musim panen, pekerjaan itu mustahil ditanganinya seorang diri. Bu Yani, biar saya bantu. Terima kasih, Pak Budi. Saya benar-benar bingung harus bagaimana kalau sendirian. Secara alami, aku menyelesaikan pekerjaanku di pagi hari dan membantu Bu Yani di sawahnya pada sore hari. Awalnya, ini kulakukan murni karena rasa bertetangga, tetapi seiring berjalannya waktu, aku semakin sering mengobrol dengannya. Saat beristirahat sejenak dari pekerjaan, kami akan duduk di teras sambil minum air dan berbagi berbagai cerita. Dulu waktu Mas Joko masih ada, semua pekerjaan ini dia yang kerjakan. Sekarang semuanya terasa canggung bagiku, kata Bu Yani sambil menghela napas, membuat hatiku terasa pedih. Sementara itu, istriku Suparmi belakangan ini mulai aktif dalam kegiatan PKK desa. Setelah 30 tahun menikah dan hanya fokus pada rumah dan sawah, tiba-tiba dia mulai tertarik dengan kegiatan di luar. Awalnya kupikir itu bukan masalah besar, tetapi lama-kelamaan waktu yang dihabiskannya di luar rumah semakin panjang. Hari ini ada persiapan bazar amal di balai desa, jadi aku pulang malam. Besok aku pergi seharian untuk ikut pelatihan wanita tani di kantor kecamatan. Dengan cara ini, istriku bisa pergi dari rumah 3-4 kali seminggu. Selama 30 tahun pernikahan, hal seperti ini belum pernah terjadi. Awalnya aku senang istriku punya kegiatan baru. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kesepian yang aneh karena semakin sering sendirian di rumah. Menonton televisi setelah makan malam pun tidak lagi terasa menyenangkan seperti dulu. Aku mulai merindukan saat-saat istriku duduk di sampingku, menonton sinetron bersama sambil mengobrol tentang ini dan itu. Hingga suatu hari, Suparmi tiba-tiba membuat pengumuman penting. Pak, aku dan teman-teman PKK mau pergi liburan ke Bali selama 4 hari 3 malam. Selama 30 tahun pernikahan, ini adalah pertama kalinya kami akan berpisah begitu lama. Selain saat bulan madu, kami belum pernah terpisah bahkan sehari pun. 4 hari 3 malam? Lama sekali? Iya. Teman-teman terus mengajak, tidak enak kalau aku tidak ikut. Istriku tampaknya sudah membulatkan tekad. Sejujurnya, kupikir baik juga jika istriku yang seumur hidupnya hanya di rumah bisa pergi berlibur sesekali. Namun, begitu membayangkan harus menjaga rumah sendirian, aku merasa hampa. Aku juga merasa cemas karena rutinitas yang telah kami jalani selama 30 tahun tiba-tiba terasa akan berubah. Bu Yani, yang juga mendengar kabar kepergian istriku, menunjukkan raut wajah khawatir. Pak Budi sendirian selama 4 hari 3 malam, tidak apa-apa? Ah, tidak akan ada apa-apa. Selama ini kan saya baik-baik saja. Meskipun aku berkata begitu, dalam hati aku khawatir apakah aku benar-benar bisa baik-baik saja sendirian. Aku juga merasa takut menghadapi waktu sendirian untuk pertama kalinya setelah menikah. Hari pertama setelah Suparmi berangkat ke Bali dengan kereta subuh. Seperti biasa, aku bangun pukul 5, memberi makan sapi, dan mengerjakan pekerjaan di sawah, tetapi ada yang terasa aneh. Saat pulang ke rumah, tidak ada sarapan yang disiapkan istriku. Aku tidak menyangka hal-hal yang kuanggap biasa selama 30 tahun akan terasa begitu hampa saat tiba-tiba menghilang. Makan siang pun aku hanya makan mie instan seadanya, dan makan malam juga sederhana dengan lauk pauk sisa di kulkas. Ternyata makan sendirian rasanya sehambar ini. Setelah makan malam, aku duduk di teras seperti biasa dan menyalakan televisi, tetapi kursi di sebelahku terasa sangat kosong. Selama 30 tahun, di sanalah istriku biasa duduk, menonton berita dan sinetron bersamaku, sambil berbagi berbagai cerita. Aktor itu aktingnya bagus sekali, ya. Katanya cuaca panas akan berlanjut sampai besok. Aku mulai merindukan percakapan-percakapan sepele seperti itu. Kulihat jam, baru pukul 8 malam, tetapi waktu terasa berjalan sangat lambat. Biasanya, kami akan menonton berita, lalu sinetron,
dan tidur sekitar pukul 11. Tapi karena sendirian, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah, aku teringat pada Bu Yani di sebelah rumah. Rupanya Bu Yani telah menanggung kesepian seperti ini sendirian selama 2 tahun setelah suaminya meninggal, pikirku. Melalui jendela, aku melihat cahaya remang-remang dari rumah Bu Yani. Aku membayangkan dia mungkin juga sedang makan malam sendirian dan duduk di depan televisi sepertiku. Tiba-tiba, aku mulai bisa memahami kesepiannya. Baru lewat pukul 10 malam aku mencoba tidur, tetapi mataku tidak mau terpejam. Tidak ada suara napas tenang istriku di sebelah, tidak ada suara gemerisik saat dia bergerak, terlalu sunyi. Selama 30 tahun kami tidur bersama, tetapi berbaring sendirian membuat selimut ini terasa terlalu lebar. Sambil menatap langit-langit dan memikirkan berbagai hal, aku baru bisa terlelap lewat pukul 2 dini hari. Keesokan paginya, rasa hampa itu masih ada. Aku tidak tahu bahwa memasak mie instan sendiri, bekerja di sawah sendiri, dan makan malam sendiri akan terasa sesepi ini. Sore harinya, saat aku pergi membantu pekerjaan di sawah Bu Yani, dia berbicara lebih banyak dari biasanya. "Pak Budi, bagaimana rasanya sendirian?" "Ah, biasa saja, hanya sedikit lebih sepi. Tapi ini kan pertama kalinya dalam 30 tahun, kata Bu Yani dengan ekspresi seolah mengerti. Bu Yani sendiri bagaimana? Apakah tidak sulit menjalani hidup seperti ini selama 2 tahun? Awalnya sangat sulit, tapi sekarang sudah terbiasa. Hari itu, sambil bekerja di sawah, aku dan Bu Yani bercakap-cakap lebih banyak dari biasanya. Kami secara alami membicarakan tentang kesulitan hidup sendiri dan rasa kesepian. Anehnya, saat berbicara dengan Bu Yani, aku merasa kesepianku sedikit mereda. Malam kedua, saat aku sedang makan malam sendirian, terdengar suara Bu Yani dari seberang pagar. "Pak Budi, di rumah?" "Iya, Bu Yani. Ada apa? Sudah makan malam?" "Belum. Ini baru mau masak mie instan." Rasanya aneh berbicara dari seberang pagar, jadi aku berjalan ke arah gerbang. Bu Yani berdiri di depan gerbang dengan ekspresi ragu-ragu. "Pak Budi, kalau makan sendirian kan tidak enak, saya juga sendirian. Bagaimana kalau kita makan bersama?" Selama 30 tahun bertetangga, ini adalah pertama kalinya aku menerima ajakan makan berdua seperti ini. Saat Pak Joko masih hidup, kami sering berkumpul berempat, tetapi belum pernah kami bertemu hanya berdua saja. Namun, kupikir ini lebih baik daripada makan mie instan sendirian, jadi aku langsung setuju. "Wah, terima kasih banyak. Perlu saya bawa sesuatu?" "Tidak usah, datang saja." Ini adalah pertama kalinya aku masuk ke rumah Bu Yani sejak pemakaman Pak Joko. Rumahnya tertata rapi, tetapi entah kenapa terasa ada suasana sunyi. Pintu kamar utama tempat Pak Joko sering duduk juga tertutup rapat. Maaf, persiapannya seadanya saja. Di atas meja, ada sayur lodeh, telur dadar, dan beberapa macam lalapan. Terlihat jauh lebih mewah dan lezat daripada makan sendirian. Wah, merepotkan sekali ibu menyiapkannya. Saya kan juga harus makan, jadi sekalian saja masak lebih sedikit. Kami duduk untuk makan malam, awalnya kami berdua canggung dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, kami tidak terbiasa makan berdua seperti ini meski sudah 30 tahun bertetangga. Tiba-tiba, Bu Yani mengeluarkan sebotol anggur kolesom dari kulkas. "Ini minuman kesukaan Mas Joko dulu. Saya tidak bisa meminumnya sendirian, jadi hanya kusimpan saja." "Oh, kalau begitu, tidak apa-apa. Kalau diminum bersama Pak Budi, Mas Joko pasti akan senang," kata Bu Yani sambil menuangkan anggur untukku. Saat menerima gelas itu, aku merasa sedikit haru. Baru 2 tahun lalu, aku sering minum bersama Pak Joko. "Mari kita minum untuk mengenang Pak Joko." "Iya, terima kasih." Setelah gelas pertama habis, suasana menjadi sedikit berbeda. Kami mulai lebih banyak bicara dan kecanggungan perlahan-lahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami menjadi lebih alami. Selama 30 tahun bertetangga, kami belum pernah berbicara sedalam ini, tetapi malam ini kami mulai sedikit demi sedikit mengungkapkan isi hati masing-masing. Setelah menghabiskan setengah botol anggur, aku mulai merasa sedikit mabuk. Isi hati yang biasanya tidak pernah kuungkapkan mulai keluar secara alami. "Bu Yani, sejujurnya,
apakah ibu tidak takut hidup sendirian? Takut. Kalau malam hari sendirian, segala macam pikiran muncul sampai sering tidak bisa tidur, kata Bu Yani sambil memutar-mutar gelasnya. Apalagi kalau sakit, rasanya benar-benar putus asa. Waktu Mas Joko masih ada, setidaknya ada tempat untuk bersandar. Suaranya perlahan mengecil dan sudut matanya mulai basah. Terasa sekali bahwa setelah 2 tahun, kerinduannya pada sang suami masih begitu besar. Saya juga merasakan hal yang sama sekarang saat istri saya tidak ada. Biasanya saya tidak sadar, tapi setelah sendirian baru terasa. Tapi Pak Budi kan nanti Bu Suparmi akan kembali, sedangkan saya. Bu Yani tidak melanjutkan kalimatnya. Aku bisa merasakan bahwa kesepiannya jauh lebih dalam dan putus asa daripadaku. Aku hanya perlu bertahan beberapa hari, sementara Bu Yani harus terus hidup dengan kesepian ini. Bu Yani sudah bekerja sangat keras. Saat aku mengucapkan kata-kata penghiburan, Bu Yani mengangguk. Kalau bukan karena bantuan Pak Budi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup. Ah, itu sudah sewajarnya sesama tetangga. Bukan hal yang wajar. Di zaman sekarang, di mana ada tetangga yang peduli seperti ini? Kata Bu Yani sambil menatap mataku. Dalam tatapannya, aku merasa ada perasaan lain selain rasa terima kasih. Efek anggur membuat suasana semakin berbeda. Pak Budi, bagaimana hubungan Bapak dengan Bu Suparmi akhir-akhir ini? Tiba-tiba Bu Yani bertanya dengan hati-hati. Maksudnya? Ya, hubungan sebagai suami istri. Selama 30 tahun bertetangga, ini pertama kalinya aku menerima pertanyaan pribadi seperti ini. Mungkin karena pengaruh alkohol, aku ingin menjawab dengan jujur. Sejujurnya, akhir-akhir ini hubungan kami agak renggang. Bukan seperti awal pernikahan, lebih seperti keluarga saja. Rasanya lebih seperti kerabat daripada suami dan istri. Saat berbicara, hal-hal yang biasanya hanya kupikirkan tanpa kuucapkan mulai keluar. Saya juga begitu. Beberapa tahun terakhir dengan Mas Joko juga rasanya hanya seperti teman serumah. Bu Yani juga mengungkapkan isi hatinya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, hal seperti itu pun ternyata berharga. Terdengar penyesalan yang mendalam dalam suara Bu Yani. Pasti ibu semakin merindukannya. Iya, kadang-kadang rasanya seperti mau gila. Tidak ada teman bicara, tidak ada teman makan bersama. Saat itu, Bu Yani tiba-tiba memegang tanganku. Pak Budi, terima kasih banyak, dengan bersama seperti ini saja, rasanya tidak terlalu sepi. Kehangatan tangannya menjalar. Selama 30 tahun bertetangga, ini adalah pertama kalinya kami berpegangan tangan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Entah karena alkohol atau karena kesepian, perasaan aneh mulai muncul. Bu Yani juga memejamkan mata sambil terus memegang tanganku. Kami berdua tahu bahwa perasaan ini berbahaya, tetapi pada saat itu kami tidak bisa menghentikannya. Hubungan yang selama 30 tahun hanya sebatas tetangga tiba-tiba menumbuhkan perasaan yang berbeda. Saat memegang tangan Bu Yani, waktu terasa berhenti. Kami berdua tidak berkata apa-apa, hanya merasakan kehangatan satu sama lain. Pengaruh anggur dan kesepian yang telah lama terpendam membawa kami ke dalam suasana yang aneh. Tanpa melepaskan tanganku, Bu Yani berkata pelan, Pak Budi, ini salah, kan? Iya, ini salah. Tetapi kami berdua tidak melepaskan tangan. Malah, Bu Yani semakin mendekat. Tapi malam ini saja, aku merasa sangat kesepian. Suara Bu Yani bergetar. Inilah saat di mana kesepian yang telah dipendamnya selama 2 tahun bertemu dengan kesepian yang baru pertama kali kurasakan, terbawa suasana, tanpa sadar aku meletakkan tanganku di bahu Bu Yani. Dia tidak menolak, malah bersandar padaku. Ini adalah kehangatan dari lawan jenis yang sudah lama tidak kurasakan. Selama 30 tahun, aku hanya berbagi perasaan ini dengan istriku, aku tidak tahu kehangatan wanita lain bisa sehangat ini. Bu Yani juga memejamkan mata, merasakan kehangatan seorang pria untuk pertama kalinya setelah kehilangan suaminya. Wajah kami berdua semakin dekat. Pada saat itu, rasa persahabatan sebagai tetangga selama 30 tahun dan kesepian saat ini bertemu, menciptakan situasi yang tidak terkendali. Ketika Bu Yani benar-benar berada dalam pelukanku, aku tidak bisa menahan diri lagi. Dengan lembut memeluknya,
Aku tenggelam dalam perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bu Yani juga tidak menolak, merasakan kehangatan seorang pria yang telah lama dirindukannya dalam pelukanku. Aku ini wanita jahat, ya? Bisik Bu Yani sambil menyembunyikan wajahnya di dadaku. Bukan, ini bukan salahmu. Aku juga merasakan rasa bersalah, tetapi pada saat yang sama tidak bisa menghentikan perasaan ini. Sambil memeluk Bu Yani dengan lembut, perasaan sebagai seorang lelaki yang telah lama kupendam kembali bangkit. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Ini yang pertama dan terakhir. Malam ini saja, aku ingin menjadi milikmu seutuhnya. Mendengar bisikan Bu Yani, aku tidak bisa menahan diri lagi. Dengan lembut, aku menuntun Bu Yani masuk ke kamar utama. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk samar-samar. Dengan tangan gemetar, Bu Yani mulai meraba-rabai kancing kemejaku. Pak Budi, sudah lama sekali. Tolong pelan-pelan saja. Baiklah. Waktu kita cukup banyak. Meskipun canggung, kami perlahan-lahan saling mendekat. Saat tangan kecil Bu Yani menyentuh kulitku, perasaan yang telah lama terlupakan kembali membanjiri diriku. Aku tidak tahu rasanya akan senikmat ini. Seharusnya kita tidak terus begini. Bu Yani, rasanya aku bisa gila karenamu. Malam itu, keduanya membuat pilihan yang melampaui hubungan tetangga selama 30 tahun. Kesepian yang panjang, penyesalan di usia senja, dan kasih sayang yang telah lama terpendam di antara mereka menciptakan sebuah malam yang istimewa. Bersama Bu Yani, aku merasakan bahwa aku masih seorang pria. Itu juga menjadi waktu bagi Bu Yani untuk memastikan bahwa perasaannya sebagai seorang wanita masih hidup. Hingga fajar menyingsing, kami berdua saling menghibur kesepian dan menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya saat membuka mata, pikiran pertama yang muncul adalah rasa bersalah. Aku berharap malam sebelumnya hanyalah mimpi. Rasa pengkhianatan terhadap istri yang telah hidup bersamaku selama 30 tahun dan rasa bersalah karena telah melakukan hal ini pada Bu Yani datang bersamaan. Sepertinya Bu Yani juga merasakan hal yang sama. Aku bangun lebih siang dari biasanya untuk mulai bekerja di sawah, tetapi tidak ada asap mengepul dari dapur rumah Bu Yani. Mungkin dia juga sangat terkejut dengan kejadian semalam. Sepanjang pagi saat bekerja di sawah, hatiku tidak tenang. Di satu sisi ada rasa bersalah, di sisi lain aku tidak bisa sepenuhnya menyangkal perasaan yang kurasakan semalam. Baru sekitar tengah hari aku melihat Bu Yani keluar ke halaman untuk menjemur pakaian. Biasanya kami akan saling sapa, sudah makan siang, tetapi hari itu kami bahkan tidak bisa saling menatap mata. Hari yang canggung pun berlalu. Sore harinya aku seharusnya membantu pekerjaan di sawah Bu Yani, tetapi aku tidak tahu harus bagaimana. Namun, pekerjaan tani tidak bisa menunggu, jadi akhirnya aku tetap pergi ke sawahnya. Bu Yani, hari ini kita harus memupuk, kan? Oh, iya. Benar. Percakapan kami jauh lebih canggung dari biasanya. Tetapi saat mulai bekerja, suasana perlahan menjadi lebih alami. Mungkin karena kami sudah bertetangga selama 30 tahun, kami tidak bisa benar-benar canggung sepenuhnya. Setelah selesai bekerja dan beristirahat, Bu Yani dengan hati-hati memulai percakapan. Pak Budi, tentang kejadian semalam. Iya, saya juga sudah memikirkannya. Maaf. Sepertinya saya sudah melakukan kesalahan, kata Bu Yani sambil menunduk. Bukan. Saya yang lebih bersalah karena membuat ibu berpikir yang tidak-tidak. Kami berdua menyesal, tetapi pada saat yang sama tidak bisa sepenuhnya menghapus perasaan malam itu. Saat hendak pulang menjelang malam, Bu Yani kembali memanggilku. Pak Budi, hari ini malam terakhir sebelum Bu Suparmi pulang, kan? Iya. Besok sore dia akan tiba. Kalau begitu, mau makan malam bersama untuk terakhir kalinya? Kali ini kita tidak minum-minum. Tawaran Bu Yani membuatku bimbang. Di satu sisi, aku merasa harus berhati-hati karena kejadian semalam, di sisi lain aku tidak ingin menghabiskan malam terakhir sendirian. Baiklah, sebentar saja. Akhirnya, kami memutuskan untuk makan malam bersama di rumahnya. Kali ini, kami benar-benar berniat untuk makan saja tanpa alkohol. Namun, suasananya berbeda dari semalam. Meskipun tanpa alkohol, ada perasaan yang aneh mengalir di antara kami. Pak Budi,
Semalam itu benar-benar sebuah kesalahan. Iya, saya juga berpikir begitu. Tapi, Bu Yani berhenti bicara. Tapi apa? Sejujurnya, saya tidak menyesal. Pengakuan Bu Yani membuat hatiku goyah. Aku pun merasakan hal yang sama. Meskipun merasa bersalah, aku tidak menyesali malam itu. Saya juga sama. Pada saat itu, hati kami berdua kembali mendekat. Kali ini bukan karena alkohol, melainkan karena kami benar-benar memastikan perasaan masing-masing. Kemarin mungkin karena kesepian, tapi hari ini sepertinya tulus, kataku dengan jujur, dan Bu Yani pun mengangguk. Saya juga. Selama 2 tahun ini saya tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Malam itu pun, kami kembali menghabiskan waktu bersama. Dengan perasaan yang lebih dalam dari malam sebelumnya, kami saling menghibur dan menenangkan. Hari kepulangan Suparmi dari Bali pun tiba. Dia akan tiba dengan kereta pukul 3 sore, jadi aku pergi menjemputnya ke stasiun. Suparmi yang turun dari kereta tampak sangat bahagia setelah liburan. Pak, liburannya menyenangkan sekali. Pantainya indah, makanannya juga enak. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Suparmi dengan antusias menceritakan liburannya selama 4 hari 3 malam. Dia menjelaskan secara rinci tempat-tempat yang dikunjunginya bersama teman-temannya, makanan yang mereka makan, dan foto-foto yang mereka ambil. Aku mendengarkan cerita gembira Suparmi, tetapi di satu sisi hatiku terasa rumit. Melihat istriku bahagia membuatku senang, tetapi pada saat yang sama rasa bersalah atas kejadian selama 3 hari terakhir kembali menghantuiku. Bapak sendirian bagaimana? Tidak kesepian? Tidak, kok. Tidak ada apa-apa. Hanya bekerja di sawah seperti biasa. Itu bohong, tetapi aku tidak bisa memberikan jawaban lain. Sesampainya di rumah, melihat Suparmi merapikan oleh-oleh yang dibawanya, rasa bersalahku semakin besar. Ini buat Bapak. Oleh-oleh khas Bali. Selama 30 tahun pernikahan, belum pernah hatiku seberat ini. Sambil menyiapkan makan malam, Suparmi terus bercerita tentang liburannya, dan aku hanya menanggapinya seadanya. Namun, dalam hatiku, pikiran tentang Bu Yani terus muncul. Bagaimana perasaan Bu Yani sekarang? Bagaimana rasanya kembali sendirian? Aku penasaran. Setelah makan malam, saat menonton televisi bersama Suparmi, rutinitas yang kembali setelah 3 hari terasa canggung. Meskipun Suparmi duduk di sampingku, aku terus teringat waktu yang kuhabiskan bersama Bu Yani. Mulai keesokan harinya, kami kembali ke rutinitas seperti biasa. Bangun subuh, bekerja di sawah, dan sore harinya pergi membantu pekerjaan di sawah Bu Yani. Namun, hubunganku dengan Bu Yani telah berubah secara halus. Di permukaan, kami kembali menjadi tetangga biasa, tetapi di antara kami berdua telah ada sebuah rahasia istimewa. Bu Yani, bagaimana bibit cabai yang ditanam kemarin? Iya, sepertinya tumbuh dengan baik. Kami bercakap-cakap seperti biasa, tetapi setiap kali mata kami bertemu, kenangan 3 hari itu melintas. Kadang-kadang, saat bekerja, jika tangan kami tidak sengaja bersentuhan, kami berdua akan terkejut. Istriku, Suparmi, sepertinya juga mulai merasakan perubahanku. Pak, akhir-akhir ini Bapak agak aneh. Ada masalah? Masalah apa? Mungkin hanya lelah karena musim tanam. Oh, begitu. Kalau begitu jaga kesehatan. Suparmi tidak curiga, tetapi setiap kali berhadapan dengannya, hatiku merasa tidak nyaman. Selama 30 tahun, aku belum pernah selingkuh, aku tidak tahu perasaan ini akan sesulit ini. Sepertinya Bu Yani juga merasakan hal yang sama. Dia menjadi lebih pendiam dari biasanya dan sering terlihat melamun. Namun, kami berdua tidak bisa mengatakan bahwa kami menyesali kejadian itu. Meskipun merasa bersalah, kami tidak bisa menyangkal bahwa waktu itu sangat berharga. Seiring berjalannya waktu, kami perlahan-lahan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak bisa sepenuhnya kembali seperti dulu. Ikatan emosional rahasia yang hanya kami berdua yang tahu masih tersisa. Setelah sekitar sebulan berlalu, kami mulai menerima kenyataan. Kami banyak berpikir tentang bagaimana harus menyelesaikan masalah 3 hari itu. Suatu hari, saat beristirahat setelah membantu pekerjaan di sawah Bu Yani, aku dengan hati-hati memulai percakapan. Bu Yani, kita harus bagaimana? Maksud Bapak apa?
tentang kejadian itu. Kita tidak bisa terus canggung seperti ini. Sepertinya Bu Yani juga memikirkan hal yang sama. Saya juga sudah memikirkannya. Saya rasa, hari-hari itu adalah waktu istimewa di mana kita saling menghibur saat kita sama-sama kesepian. Iya, saya juga berpikir begitu. Saya rasa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, tetapi saya juga tidak menyesali waktu itu. Aku setuju dengan perkataan Bu Yani. Kami berdua memutuskan untuk menyimpan waktu itu sebagai kenangan berharga, tetapi tidak akan melampaui batas lagi. Aku mulai berusaha memperbaiki hubunganku dengan istriku. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pernikahan, aku membelikan bunga untuknya. Oh, apa ini? Hari spesial apa? Tidak ada. Hanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aneh sekali. Suparmi tampak bingung, tetapi dia terlihat senang. Di malam hari, aku juga berusaha lebih banyak mengobrol dengannya. Tadi di kegiatan PKK ada acara apa? Tidak ada yang spesial. Tapi, Bapak kenapa ya akhir-akhir ini? Tiba-tiba jadi baik, malah aneh. Suparmi berkata sambil tertawa, tetapi sepertinya dia menerima perubahanku secara positif. Suparmi yang merasakan perubahanku juga mulai bersikap lebih manis dari sebelumnya. Mungkin ini adalah kasih sayang suami istri yang kami temukan kembali setelah 30 tahun. Bu Yani juga sepertinya perlahan-lahan belajar cara mengatasi kesepian hidup sendiri. Dia mulai ikut serta dalam kegiatan PKK desa dan sesekali pergi berkumpul dengan teman-temannya. Bu Yani, akhir-akhir ini terlihat lebih ceria. Iya. Saya pikir lebih baik bertemu orang daripada hanya di rumah saja. Bu Yani juga sedang mencari kehidupan baru dengan caranya sendiri. Namun, kami bertiga merasakan perubahan halus yang ditinggalkan oleh kejadian 3 hari itu. Meskipun di luar kami bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, di dalam hati masing-masing telah terjadi perubahan. Aku menjadi lebih menghargai istriku, dan pada saat yang sama menyimpan perasaan istimewa terhadap Bu Yani. Bu Yani mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa hidup mandiri dan menyimpan kenangan bersamaku di sudut hatinya. Suparmi, yang merasakan perubahanku, sepertinya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Anehnya, penyimpangan kecil itu justru membawa perubahan positif dalam kehidupan kami masing-masing. Setahun telah berlalu, dan kami masih tinggal sebagai tetangga biasa di desa yang sama. Dari luar, tidak ada yang terlihat berbeda. Aku masih terus membantu pekerjaan di sawah Bu Yani, dan obrolan sehari-hari yang kami lakukan dari seberang pagar juga masih sama. Bu Yani, cuacanya cerah sekali hari ini. Iya, pas sekali untuk menjemur pakaian. Namun, terkadang dalam percakapan itu, kenangan hari itu terselip. Ada perasaan halus yang melintas sejenak saat mata kami bertemu. Aku menjadi lebih dekat lagi dengan istriku. Setelah kejadian itu, aku menjadi lebih menghargai Suparmi dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pernikahan, aku mulai mengungkapkan rasa terima kasihku padanya. Parmi, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Tiba-tiba kenapa? Jangan-jangan Bapak sakit? Awalnya Suparmi bingung, tetapi sekarang dia menyukai perubahanku ini. Kasih sayang suami istri yang kami temukan kembali setelah 30 tahun menjadi lebih dalam. Percakapan kami menjadi lebih banyak, dan kami menjadi lebih menghargai waktu bersama. Bu Yani mulai bertemu dengan orang baru. Aku dengar, sejak sebulan yang lalu dia sesekali bertemu dengan seorang duda yang ditemuinya di kota kecamatan. Pria itu berusia 65 tahun, istrinya telah meninggal, dan dia telah hidup sendiri selama 3 tahun. Katanya Bu Yani bertemu dengan orang baru ya? Iya, hanya sesekali minum teh saja. Melihat Bu Yani berkata dengan malu-malu membuatku senang. Aku pikir bertemu dengan jodoh baru adalah hal yang baik untuknya. Namun, aku merasa bahwa kenangan bersamaku masih disimpannya dengan baik. Aku teringat suatu malam ketika kami bertiga tidak sengaja bertemu di gerbang desa. Aku sedang berjalan-jalan dengan Suparmi ketika Bu Yani berjalan dari arah berlawanan. Loh, Bu Yani, sedang jalan-jalan? Iya, habis makan malam, biar makanan turun. Kami bertiga berdiri bersama dan mengobrol dengan santai. Tentang cuaca, pertanian, dan berita desa, obrolan yang biasa saja. Namun, pada saat itu, pasti ada perasaan rumit yang melintas di hati kami masing-masing.
Saat berpisah, Bu Yani menatap mataku sejenak, dan dalam tatapannya tercampur rasa terima kasih dan kerinduan. Dalam perjalanan pulang, Suparmi berkata, Bu Yani akhir-akhir ini kelihatannya lebih ceria. Ya? Mungkin karena bertemu orang baru? Sepertinya begitu. Itu hal yang baik. Pasti sangat sepi hidup sendirian. Mendengar perkataan Suparmi, perasaanku menjadi rumit. Kejadian 3 hari itu jelas merupakan kesalahan, tetapi anehnya itu membawa perubahan dalam hidup. Aku menjadi lebih menghargai istriku, dan Bu Yani sepertinya mendapatkan keberanian baru. Namun, bukan berarti aku berpikir bahwa hal itu benar. Itu adalah kejadian yang diciptakan oleh persahabatan tetangga selama 30 tahun dan kesalahan sesaat, dan aku pikir itu adalah hal yang tidak boleh terjadi lagi. Kadang-kadang saat bertemu dengan Bu Yani, kenangan saat itu muncul kembali, tetapi rasa malu juga ikut menyertainya. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini di usia 65 tahun. Aku menyadari bahwa bahkan di usia senja pun aku masih bisa merasakan emosi seperti ini, tetapi pada saat yang sama aku juga menyadari betapa berbahayanya hal itu. Sekarang pun, kadang-kadang saat teringat kejadian 3 hari itu, hatiku terasa hangat, tetapi pada saat yang sama juga merasa bersalah. Jika ditanya apakah aku menyesal, sejujurnya aku tidak tahu. Hanya saja, satu hal yang pasti adalah hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.